Halo, welcome back to EVholic, channel yang membahas beragam macam tentang electric vehicle. Kali ini kita akan membahas bagaimana memilih conversion kit untuk merubah sepeda konvensional biasa menjadi sepeda listrik. Seandainya kita di rumah sudah mempunyai sepeda, kemudian kita ingin merubah sepeda kita menjadi sepeda listrik, maka kita dapat melakukan dengan menambahkan yang disebut dengan conversion kit. Conversion kit ini tentunya punya beragam macam tipe berbeda-beda, dan kita akan membahas satu persatu lebih dalam di channel ini. Di hadapan saya tadi, itu ada beragam macam tipe-tipe motor listrik yang bisa digunakan sebagai conversion. Nah, tentunya kita akan membagi atau memilah menjadi 3 poin yang penting untuk conversion kit ini, yaitu yang pertama adalah motor yang kita sebut dengan hub motor. Kemudian yang kedua adalah mid drive motor, kemudian yang ketiga adalah friction drive motor. Kita akan melihat masing-masing ini menjadi bagian-bagian supaya kita menjadi lebih jelas bagaimana kita memilih hub motor kah, ataukah untuk kita pilih mid drive kah, atau untuk memilih friction grid. Tipe pertama yang akan kita bahas kali ini adalah hub motor. Di depan saya ini ada beragam jenis hub motor, mulai dari size yang terkecil, kemudian sedang, besar, dan sangat besar seperti ini. Tentunya kita akan melihat ini dengan tipe yang berbeda-beda, dengan mekanisme yang berbeda pula. Di bagian depan ini yang sering kita sebut dengan planetary drive, sementara di yang belakang ini, yang besar seperti ini, kita akan sering menyebutnya dengan direct drive hub motor. Perbedaan paling utama adalah dari mekanisme untuk motornya tersebut. Hub motor yang kita sebut dengan planetary drive ini, kalau kita lihat bagiannya, maka kita akan melihat bagian dalamnya ini ada 3 gear, umumnya berupa nylon ya, atau ada juga yang metal, tetapi rata-rata adalah nylon, yang dia bergerak untuk menggerakkan pada planetary atau sumber gear terbesarnya di sini, sehingga motor yang digunakan ini tidak perlu besar karena ini merupakan reduction gear, sehingga motor yang digunakan tidak besar, tetapi tenaga yang keluar atau torsi yang keluar menjadi cukup. Sementara untuk direct drive, maka kita akan melihat dia bahwa di sini kita tidak akan melihat reduction gear apapun juga, yang berarti bahwa motor inilah yang menggerakkan langsung pada hub motor tersebut. Berbeda dengan yang model planetary. Model planetary adalah motor menggerakkan planetary, kemudian menggerakkan dari si bodinya. Perbedaan paling utama adalah dari reduction gearnya ini. Nah, kita melihat dari tipe yang seperti ini, umumnya makanya kalau disebut dengan planetary, maka kita akan menemukan bodi atau bentuk yang lebih kecil, karena di dalam bodinya ini sudah mempunyai reduction gear yang berupa planetary, sehingga daya yang keluar itu cukup dengan menggunakan motor yang kecil. Sementara kalau yang direct drive ini umumnya selalu mempunyai bentuk yang sangat besar, karena dibutuhkan power yang sangat besar pula untuk menggerakkan motor ini. Tipe planetary yang ini, karena bentuknya kecil, ini rata-rata juga sangat efisien untuk sepeda yang tidak membutuhkan power yang sangat besar. Juga planetary ini rata-rata ya, dari misalkan contoh yang micro hub ini powernya adalah mulai dari 180 atau dikatakan 200 watt, bahkan ada yang 250 watt, sampai tertinggi bisa di-push sampai 600 watt. Dan kita lihat di sini, ini adalah tipe yang kurang lebih sekitar
350 watt, dan ini adalah tipe yang 750 watt, sementara ini adalah yang 500 watt. Kita akan melihat perbedaan besarnya tidak terlalu signifikan, hanya saja kita lihat tipe yang terkecil yaitu micro hub. Ini adalah sangat spesial karena menggunakan motor yang sangat kecil, tapi juga perlu diingat bahwa torsinya, kalau memang motornya lebih kecil maka torsinya akan menjadi lebih kecil juga, sehingga kegunaan dari masing-masing hub motor ini itu akan disesuaikan dengan fungsi atau tujuan daripada motor tersebut. Untuk tipe direct drive, umumnya direct drive ini rata-rata dimulai dari 750 watt sampai 1000 watt, dan bahkan ada 2000 dan 3000 watt untuk sepeda. Kalau untuk motorcycle berbeda lagi, sampai ada 10.000 watt dan sebagainya. Tapi untuk sepeda listrik maka disarankan tidak lebih dari 3000 watt. Itu pun sudah sangat powerful atau terlalu powerful. Jadi direct drive ini memang dibutuhkan untuk sepeda yang menggunakan torsi yang sangat besar dengan kecepatan tinggi, dan tidak sesuai, tidak cocok kalau seandainya ini digunakan untuk kita bersepeda sehari-hari dengan goes ringan. Jadi ini adalah tipe-tipe yang digunakan untuk power sangat besar. Nah, pemasangan hub motor ini umumnya bisa dilakukan untuk hampir semua jenis sepeda. Namun saja ada beberapa tipe sepeda yang tidak bisa menggunakan tipe hub motor, yaitu di mana drop out-nya berupa true axle. Kita ambil contoh di sini. Ini menggunakan fork yang tipenya adalah drop out tradisional. Kita akan melihat bahwa hub motor ini dengan mudah bisa masuk karena ada celah pada dudukan drop out-nya, sehingga dengan mudah kita bisa memasangkan tipe hub motor seperti ini. Tipe yang disebut dengan true axle adalah umumnya seperti ini ya. Dia berupa selongsong seperti ini, dan kita melihat pada dudukan drop out-nya, maka kita tidak melihat ada celah untuk supaya hub asnya ini bisa masuk. Dengan demikian, tipe sepeda dengan model true axle yang seperti ini maka kita tidak bisa menggunakan model hub motor. Kita akan melihat lebih dekat ya, seperti ini. Tipe true axle tidak bisa menggunakan hub motor. Sementara untuk hub motor ini bisa menggunakan yang untuk posisi roda di depan seperti ini, ataupun juga roda belakang seperti ini. Kita akan melihat perbedaannya. Untuk roda belakang tentunya ada yang drat ulir untuk menggunakan gear setnya, ada juga yang model kaset. Tapi untuk yang depan umumnya kita tidak melihat tempat untuk gear. Nah, penempatannya itu sendiri, maka kita akan melihat contohnya adalah seperti ini, di mana kita menggunakan posisi hub digantikan dengan hub motor, maka sudah jelas bahwa dia menggerakkan langsung roda dari as hub tersebut. Nah, dari beragam macam tipe hub motor ini, maka kita dapat memilih mana yang lebih sesuai untuk kita, yaitu satu, ditentukan dari ukuran hub tersebut, apakah kita akan mencari yang paling kecil sampai yang terbesar. Ini juga berkaitan dengan power atau daya yang dibutuhkan untuk bersepeda. Kemudian juga yang ketiga adalah mengenai penempatan baterai. Tentunya kalau kita lihat dengan motor yang kecil ini, maka menggunakan baterainya lebih efisien, lebih kecil. Sementara untuk yang tipe yang besar seperti ini, maka menggunakan baterai yang lebih besar pula. Maka itu dapat menjadi pertimbangan untuk memilihnya. Nah, lebih lanjut, kalau seandainya tipe sepeda kita menggunakan sepeda, contohnya adalah untuk sepeda sehari-hari, kemudian kita sering berpindah transportasi antara naik ke mobil, ke kereta, kemudian goes, dan seterusnya, tentunya kita akan lebih memilih model hub motor yang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih simple. Sementara kalau kita memilih yang tipe hub motor besar ini, umumnya kita memilih karena kita membutuhkan daya power yang besar, misalkan kita untuk pergi keluar kota, nanjak, dan seterusnya tanpa goes yang susah atau berarti, bahkan kadang-kadang tidak perlu digoes.
tipe kedua kali ini yang akan kita jelaskan adalah mid drive motor. Kita sebut dengan mid drive motor karena posisi daripada mesin ini berada di tengah sepeda, dan tepatnya dia berada pada posisi bottom bracket atau BB. Di depan saya ini ada dua kelompok yang saya sengaja pilihkan untuk kita pilah menjadi dua. Yang pertama ini adalah kelompok yang old school, artinya ini adalah tipe yang lama yang dulu sering beredar, mungkin sekitar tahun 2015 trennya ke depan. Kemudian tipe yang satunya lagi ini adalah yang boleh dibilang new school, karena tipe yang ini lebih tren ketika mulai dari tahun 2018 ke sini. Tipe yang pertama yang disebut dengan old school ini dia letaknya ini berada pada posisi bottom bracket, kemudian menggunakan dudukan atau plate untuk dudukan dari si motor ini. Jadi kalau posisi bottom bracketnya adalah seperti ini, maka dia duduk seperti ini pada bottom bracket. Sementara tipe yang kedua atau yang new school, dia sudah include di dalam bottom bracketnya, sehingga posisinya adalah tinggal memasukkan ke posisi BB house dari sepeda. Nah, untuk tipe yang model lama ini, umumnya bottom bracket dengan motor ini terpisah dan dihubungkan oleh bracket seperti ini, dan biasanya sifat yang paling utama jelas terlihat adalah dibutuhkan reduction step minimal 2 kali. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gear untuk menghubungkan antara motor dengan crank. Jadi cranknya ini adalah terpisah dengan motor seperti ini, menghubungkan antara motor dengan crank, dan dibutuhkan pada crank ini free wheel crank yang tentunya tidak bisa terpisah atau harus bersamaan dengan motor ini. Kemudian dari crank ini baru kemudian dihubungkan pada gear belakang sepeda. Ini yang disebut dengan two step reduction, ataupun ada beberapa mesin yang menggunakan 3-step reduction, tergantung dari tipe mesinnya. Nah, untuk tipe yang lebih baru, umumnya mesin ini sudah include dengan bottom bracketnya, sehingga dia menjadi satu dan tidak dibutuhkan reduction gear yang complicated seperti tadi. Sehingga kita lihat di sini crank dia sudah jadi satu dengan mesinnya ini. Kalau kita lihat ini, mungkin ini lebih sederhana, walaupun di dalam mesin ini ada yang menggunakan two-step reduction, tetapi berada internal atau di dalam mesin itu sendiri. Berbeda dengan tipe yang lama tadi, reduction tersebut dihubungkan dengan rantai atau belt yang terpisah. Sehingga kelemahannya sudah jelas bahwa di sana lebih complicated dan di sini lebih sederhana, lebih simple, dan lebih clean. Dikarenakan bentuknya yang seperti ini, model old school, maka pemasangan pada sepeda tentunya lebih complicated, karena yang jelas adalah satu, dia harus membuka bottom bracketnya, kemudian memasangkan bracket ini untuk dipasangkan dengan si motornya atau mesinnya. Kemudian berikutnya lagi adalah crank yang khusus yang dia berupa free wheel. Kalau kita lihat di sini, free wheel supaya pedal kita ini tetap stationary walaupun mesinnya bergerak. Artinya pedal akan tetap diam walaupun motor menarik dari crank ini. Posisi cranknya ini tentunya punya jarak dengan mesin atau motor yang cukup jauh. Kalau kita lihat seperti ini, dihubungkan dengan rantai. Dan disinilah timbul permasalahan yang sering muncul, yaitu dimana kalau alignmentnya tidak rata, maka rantai antara motor dengan crank sering terlepas. Sementara untuk tipe yang lebih baru seperti ini, dikarenakan posisi BB-nya sudah menjadi satu dengan mesinnya, maka pemasangan akan lebih mudah dan lebih simpel. Kita hanya perlu memasukkan ke BB house daripada sepeda, dan selanjutnya rantai yang digunakan dari crank bisa langsung kepada gear belakang dari sepeda, sehingga kemungkinan
untuk lepas rantai dari crank dengan motor ini hampir tidak ada. Pemasangannya lebih mudah, lebih simpel, dan lebih cepat. Sekarang dalam pemilihan mid motor ini atau mid drive motor ini, maka kita perlu memikirkan mengenai masalah power atau kekuatan dari atau daya ya dari motor itu sendiri. Umumnya model lama yang seperti ini, maka umumnya power yang keluar atau yang digunakan oleh motor ini bisa besar, sangat besar. Mulai dari contohnya yang seperti ini dia dari 500 watt sampai model yang seperti ini bisa sampai 2000 bahkan 3000 watt. Power yang besar ini sangat mendukung untuk torsi atau traksi daripada sepeda, namun juga perlu diingat bahwa motor ini beratnya lumayan, sekitar 6 atau 7 kg. Sementara model yang baru ini umumnya lebih kecil, walaupun ada yang besar juga ya, tapi umumnya adalah lebih kecil daripada model yang lama, karena di dalam motor ini sudah ada reduction yang berupa seperti planetary ataupun juga reduction model yang lainnya, sehingga motor yang digunakan tidak perlu terlalu besar, tetapi daya atau traksi yang dihasilkan sudah menyerupai dengan model yang lama seperti ini. Keuntungannya kalau kita menggunakan model lama seperti ini adalah powernya sudah sangat besar. Kemudian yang kedua adalah umumnya controller atau brain daripada motor ini biasanya adalah terpisah dari rumah motor itu tersebut. Nah, biasanya motor ini dia mempunyai rumah terpisah dengan controllernya, dan umumnya pula karena power yang besar maka controller yang dibutuhkan juga dengan bentuk yang sangat besar pula, karena ini harus menunjang antara power yang digunakan dengan controller yang akan dipasangkan. Berbeda halnya dengan yang model baru seperti ini, umumnya atau rata-rata controller sudah berada di dalam motor ini sendiri, sehingga kita akan melihat dia lebih clean, lebih simple, dan juga controller yang digunakan tidak besar seperti yang model lama karena dia sudah berada di dalam bodi atau tubuh daripada si motor tersebut. Hanya saja keuntungannya pada motor yang model lama seperti ini, kalau seandainya terjadi kerusakan pada controller, maka kita dengan mudah melepas kemudian menggantikan dengan controller yang baru. Dan juga controller yang digunakan untuk motor ini biasanya bisa digunakan controller yang generik, artinya bisa umum, bisa menggunakan beragam macam controller dari jenis dan tipe dan merek yang berbeda, sehingga kita tidak akan kesulitan untuk menemukan controller pengganti pada motor motor mid drive yang tipe lama seperti ini. Sedangkan pada mid drive motor yang model baru, umumnya karena controller berada di dalam dan dia adalah dedicated untuk motor tipe ini, maka kalau seandainya terjadi sesuatu dengan controllernya, maka kita harus membeli atau mengganti dengan tipe controller yang sama dan spesifik untuk motor tersebut, sehingga option untuk menggantinya menjadi lebih sedikit. Nah, dari beragam macam tipe mid drive motor ini, tentu pula harga range-nya sangat beragam sekali. Misalkan contoh ini sangat powerful dengan 2000 watt motor, maka untuk unit motornya ini tanpa controller ini bisa mencapai seharga 4 juta lebih. Sementara kalau digabungkan dengan controller dan unit yang lain seperti LCD dan sebagainya, maka tipe yang seperti ini dibutuhkan kurang lebih seharga kurang lebih 7 juta. Sementara yang lebih sederhana, yang lebih kecil, yang seperti ini tentunya akan lebih murah. Kalau seandainya unitnya ini sendiri, ini mungkin hanya sekitar 3 juta rupiah. Kemudian controller, set, dan lain-lainnya hampir sekitar 2 juta kalau menggunakan LCD. Ini dengan total kurang lebih tidak sampai 5 juta rupiah. Sementara untuk yang model baru ini, karena lebih simple, ini akan lebih mudah kita untuk mendapatkannya sekarang, itu karena satu,
sekarang penjual untuk unit conversion kit yang mid-drive ini rata-rata banyakkan menjual yang model seperti ini lagi, sudah tidak menjual yang model seperti lama, walaupun ada beberapa yang masih menjual. Nah, untuk tipenya tergantung daripada watt atau power daripada masing-masing mid-drive ini. Ini sebagai contoh, ini adalah tipe yang paling terkecil yang disebut dengan mini mid-drive. Ini dengan 350 watt. Ini harga yang termasuk baterai mungkin harganya sekitar 7 juta rupiah. Sementara dari merek yang misalkan lumayan terkenal, contoh ini Bafang, ini 750 watt, maka unitnya saja, unit motornya tanpa baterai itu harganya mungkin sekitar 7,5, ditambah dengan baterai sekitar 2-3 juta, mungkin di atas 10 juta untuk totalnya. Sementara yang ini adalah model beda lagi dengan merek yang berbeda, ini dia hampir 450 watt, ini pun sama, karena ini dengan mid-drive yang mini seperti ini powernya hampir menyerupai, maka harganya pun hampir menyerupai, yaitu untuk unitnya kurang lebih 6-7 juta. Nah, untuk harga-harga ini adalah bukan harga patokan yang baku, karena tentunya setiap penjual mempunyai kriteria harga yang berbeda-beda tergantung pada unit motornya, juga dari merek merek dari si motor tersebut. Nah, dari beragam macam jenis mid-drive motor ini, mana yang sesuai untuk keperluan kita, maka kita harus menyesuaikannya satu dari kebutuhan daya power yang kita butuhkan, kemudian yang kedua adalah dari price range, kemudian yang ketiga, satu lagi yang mungkin belum disebutkan adalah tipe BB atau bottom bracket yang dibutuhkan untuk memasang pada sepeda. Rata-rata umumnya hampir semua motor mid-drive ini dia including dengan bottom bracket yang standar BB 68 sampai 72 mm. Kalau seandainya sepeda kita mempunyai panjang bottom bracketnya yang lebih panjang, contoh untuk fatbike 100 mm atau 120 mm, maka harus memilih tipe bottom bracket yang sesuai. Kemudian juga kalau seandainya sepeda kita mempunyai bottom bracket yang seperti bukan model ulir seperti ini, maka sepeda tersebut umumnya tidak bisa menggunakan mid-drive motor. Kita harus menggunakan konversi lagi antara, contoh untuk press fit ya, BB press fit ini tidak akan bisa masuk ke BB yang seperti ini. Kita harus menggunakan converter kit untuk supaya bisa menggunakan tipe yang seperti ini. Dan tidak semua bengkel konversi sepeda yang bisa memasang untuk BB seperti press fit ke BB tradisional yang 68 mm seperti ini. Tipe ketiga yang akan kita jelaskan di sini adalah yang disebut dengan friction drive motor, di mana friction drive motor ini adalah menggunakan friksi pada roda dari sepeda. Ada dua tipe di sini, kita lihat. Yang pertama ini adalah friction drive pada roda ban ini, kemudian yang kedua ini adalah friksi pada velg atau rims dari sepeda tersebut. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan model yang friksi pada ban, maka dia langsung memutarkan roda ban tersebut sehingga ban tersebut mendapat bantuan dari motor yang kecil ini. Sementara yang model friksi kedua ini harus berpasangan kiri dan kanan. Ini dia menekan pada rims atau pada velg dari sepeda sehingga rims tersebut bisa berputar. Keuntungan menggunakan friction drive ini adalah satu, motor yang digunakan sangat kecil dan ringan, bisa kita lihat di sini. Ini sangat kecil dan ringan. Kemudian modelnya sangat simple dan sederhana, tapi juga dia mempunyai kemampuan speed yang cepat. Artinya bahwa model seperti ini adalah untuk high speed kecepatan tinggi, di mana model seperti yang friksi pada roda ini untuk kalau seandainya ditempatkan pada sepeda roda 26 atau 27,5 atau bahkan 29, ini bisa mencapai kecepatan 50 dan 60 km per jam dengan motor yang kecil seperti ini. Sementara untuk yang model twin drive seperti ini, kalau digunakan di sepeda ukuran 26 inch sampai 29 inch, maka bisa mencapai kecepatan 45 sampai 50 km per jam hanya dengan menggunakan motor yang kecil. Kalau kita lihat di sini tipe motor yang digunakan ini sangat kecil, artinya ini kalau kita lihat ini adalah motor untuk
friction drive pada ban, sementara ini adalah motor yang digunakan untuk friction drive pada rims. Bentuk motor ini biasanya sering kalau kita lihat sama dengan yang orang sering pakai untuk remote control atau RC. Karena motor yang kecil ini dengan power yang kecil tapi bisa menghasilkan speed yang cepat, maka dibutuhkan baterai juga yang tidak terlalu besar. Maka kalau kita lihat ini adalah baterai untuk friction drive yang sangat kecil dan mungil, dan ini bisa dengan mudah dibawa kemanapun juga, termasuk boleh dibawa pada kabin pesawat. Jadi keuntungannya kalau kita memilih model friction drive seperti ini, maka sangat ringan, sangat mudah, simple, dengan baterai yang efisien, kecil. Tapi kelemahannya adalah satu, kalau kita menggunakan friction drive pada roda ban, tentunya gesekan pada roda ini akan menghabiskan usia dari ban itu tersebut, sehingga orang sering bilang lebih cepat botak, ya seperti itu. Kemudian kalau menggunakan friction drive pada rim seperti ini, maka usia dari rims itu tersebut lebih pendek daripada kita tidak menggunakan motor ini. Walaupun dari tes yang dilakukan ini bisa bertahun-tahun baru rims tersebut bisa tergerus. Nah, kita sudah melihat penjelasan mengenai beragam macam conversion kit untuk sepeda listrik. Tentunya kita dapat memilih sekarang mana yang lebih sesuai untuk kita, dilihat dari sepedanya, budgetnya, kegunaan, dan sebagainya. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan tunggu saja episode selanjutnya mengenai memilih sepeda listrik yang kita sebut dengan full e-bike. Jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian juga klik tombol like dan tombol bell. See you next time.